Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il anbiya wal mursalin was sahabah wat tabi'ina jami' awliyaina jami' ulama'ina al jami'il fuqaha al jami'il qurra wal jami'il muhaddithin wa ila ruh khususan musyrif ma'had Darul Lugha wa Da'wah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki wa ikhwanihi wa walidayhi wa jami' talamidihi wa muhibbinihi wa khususan ila ruh muassis ma'had Darul Lugha wa Da'wah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa walidayhi wa ikhwanihi وجميع تلاميذه ومحبينه وجميع أساتذة دار اللغة والدعوة وتلاميذ دار اللغة والدعوة ومحبين معهد دار اللغة والدعوة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Dubi alaihim waladdallin amin. Sahabat Al-Kisah, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Kisah, seseorang hidup di atas bumi Allah ini sulit untuk berjalan sendiri. Rata-rata mereka berjalan di atas bumi Allah ini memiliki teman, memiliki sahabat, buat teman curhat, buat teman ngobrol, buat tukar pikiran, dan lain-lain. Akan tetapi hati-hati. Agama Islam sudah memberikan warning, memberikan kita teguran hati-hati untuk mencari teman. Jangan gampang-gampang mencari teman. Tidak semua orang bisa menjadi teman dan sahabat kita. Apabila teman kita itu baik, pasti akan membawa kebaikan buat kita. Begitu juga kebalikannya, apabila teman kita itu tidak baik, pasti dia akan membawakan efek kejelek buat kita juga. Dikatakan di dalam hadis, Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhaliluhu. Rasul SAW di dalam hadisnya, beliau bersabda, manusia itu apa perilakunya dia, apa kata temannya dia. Bagaimana dia, apa kata temannya dia. Ketika temannya dia seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika temannya dia seseorang yang berpegang teguh dengan syariat Islam, fa insyaallah orang temannya juga akan ngikut. Temannya yang aslinya malas-malasan di dalam beribadah, sebab dia memiliki sahabat yang suka ibadah, akhirnya dia suka ibadah juga. Temannya yang pertamanya dia suka bermaksiat, sebab sahabatnya tidak pernah bermaksiat, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka temannya juga akan ikut takut, nggak mau bermaksiat juga. Wahakadha aksuh, begitu juga kebalikannya. Seseorang apabila dia yang asli pertamanya dia orang baik-baik aja, lantas dia merasa mendapatkan sahabat yang istimewa baginya, akan tetapi dia dapatkan sahabatnya itu suka bermaksiat.
Mungkin di awal marah, oke, saya cuma bersahabat dengan dia, cuman saya pengen tukar pikiran, karena dia orangnya baik, saya mau tukar pikiran, tapi saya maksiatnya, saya nggak mau ngikut. Tidak bisa seperti itu. Karena sudah janjinya seperti ulama seperti itu. Oleh karena itu, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, Iyyakum wa suhbatid diddi innani wajadtu fasadal mar'i innani wajadtu fasadal mar'i innani wajadtu fasadal mar'i bil ashabil addad. Ya. Hati-hati kalian, kata Habib Ali Sohibul Maulid mengatakan, hati-hati kalian dengan teman-teman yang diddi, yakni kebalikannya kita, yakni mereka orang yang jelek. Hati-hati dengan mereka orang-orang yang jelek, katanya Habib Ali Habsyi. Karena sesungguhnya aku melihat berapa banyak orang itu rusak gara-gara temannya yang jelek. Itu sudah teguran kuat buat kita dari Habib Ali Habsyi. Jangan gampang-gampang mencari teman. Kalau dia sekiranya nggak baik, jangan malah kita kumpulin dia. Jangan malah kita deketin dia. Jangan malah kita jadikan dia sahabat yang dekat. Karena ingat, kenakalannya dia, ketidakbaikannya dia pasti menular kepada kita. Makanya hati-hati untuk cari teman. Untuk cari sahabat harus benar-benar hati-hati. Oleh karena itu dikatakan di dalam syair, Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarhum. Apabila kalian berada pada satu kaum, lagi duduk-duduk sama teman-teman di daerah kalian, di kampung kalian, fasahib khiyarhum. Temanilah orang yang paling baik di antara mereka di kampung kita. Siapa yang paling baik, itu yang kita temani. Iya. Wala tashabil arda fatarda ma'arrodi. Jangan temani mereka-mereka yang nakal, mereka-mereka yang tidak baik. Fatarda ma'arrodi. Kalau kalian berteman dengan orang kampung, siapa yang nggak baik, kalian berteman dengan mereka, maka kalian akan rusak bersama mereka juga nanti. Di kampung kita nih, kita cari teman itu bukan main serobot-serobot aja. Harus hati-hati. Sebagaimana seseorang suami mencari istri. Suami mencari istri nggak mau main serobot aja. Udah tahu kalau perempuan ini nakal, kalau perempuan ini nggak baik, perempuan ini kurang ajar, nggak berani si suami tadi mengambil dia menjadi istrinya. Akan tetapi dilihat dulu. Ketika si perempuan tadi orang yang solehah, sholatnya benar, dia takut kepada Allah, tidak maksiat, maka bukan hanya satu lelaki, berapa banyak lelaki yang merebut perempuan seperti itu. Begitu juga kita. Di dalam kita mencari teman, jangan main serobot aja. Mencari sahabat yang dekat dengan kita, jangan main ambil aja. Dilihat di kampung saya ini, siapa yang paling baik? Oh, itu yang paling baik. Dekati dia, temani dia, jadikan dia sahabat kita. Jangan malah yang rusak, malah kita temani. Ya. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarhum wa la tashabil arda fatarda ma'arrodi. Fatarda ma'arrodi. Dikatakan di situ, kalau kalian masih tetap mau berteman dengan mereka-mereka yang tidak baik akhlaknya, berpegang teguh dengan agama Islam, maka kalian pasti akan ikut meremehkan agama. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarhum wa la tashabil arda fatarda ma'arrodi anil mar'i la tasal wasal an gorinihi fa kullu gorinin bil mugorini yaktadi. Anil mar'i la tasal. Kalau kita pengen tahu orang, gimana sih sifatnya orang itu? Jangan tanya sifatmu bagaimana sih, jangan. Atau kita tanya sama orang lain, sifatnya orang itu bagaimana sih, jangan. Wasalan gorini. Siapa temannya orang itu? Si A itu, saya pengen tahu si A itu baik apa enggak. Lihat temannya si A itu siapa. Oh, si A itu selalu duduk-duduk bersama si B. Nah, kita lihat si B bagaimana. Oh, si B orangnya benar. Si B orangnya, waduh, kalau sholat langsung sholat, datang azan langsung sholat. Si B itu kalau dia orangnya takut dengan maksiat.
Dia kalau bepergian juga dia perhatian dengan sholat. Dia di dalam berdagang juga sangat berhati-hati. Menjauhi hal-hal yang haram. Dia orangnya nggak gampang makan-makan di pinggir-pinggir. Dilihat ini halal apa yang haram. Oh seperti itu si B sifatnya. Udah berarti si A orang yang baik. Bisa kita pastikan seperti itu. Ya maksudnya sahabat dekat ya, bukan hanya teman-teman. Ya. Fakulu gorinin bil mugorin yang tadi. Maka sesungguhnya teman itu apa kata teman sahabatnya dia. Kalau sahabatnya dia orang baik, bisa dipastikan orang baik dia. Begitu juga kebalikannya. Apabila sahabatnya tadi seorang yang malas, seorang ahli maksiat, maka anak tersebut pasti masuk di dalam golongan orang yang suka bermaksiat juga. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang dulu itu kalau ada yang meminang putrinya nggak ditanya siapa kamu, tapi diselidikin sama orang tuanya, siapa temannya anak ini, siapa temannya anak ini. Diselidik, oh temannya dia, wah itu anak-anak yang nakal-nakal yang nggak pernah sholat itu, yang suka maksiat, langsung ditolak. Datang lagi walaupun dia orang kaya, walaupun dia kelihatannya orang baik. Tapi ketika dilihat sahabatnya dia anak-anak yang nakal semua, langsung ditolak. Akan tetapi dia datang untuk meminang anak putrinya dengan pakaian yang biasa, dengan umpama dia bukan orang kaya, tidak langsung ditolak. Dilihat siapa sahabatnya. Oh sahabatnya dia, ini sahabatnya semua santri semua. Dia kumpul sama ulama, dia sering kumpul sama orang-orang soleh. Dia sering kumpul sama ustadz-ustadz. Maka langsung diterima nih anak tadi. Sama orang tuanya. Orang-orang dulu gitu nggak ribet. Ketika anaknya putrinya dipinang sama orang lain, diminta orang lain, lihat temannya siapa. Dan itu juga pelajaran buat kita. Apabila ada yang meminang anak kita, yang pertama kita lihat juga, ya selain dia agamanya Islam, pastinya berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita lihat siapa sahabatnya dia ini. Siapa sahabatnya? Ketika dia diselidikin, oh sahabatnya, oh orang-orang baik semua itu. Sahabatnya itu orang-orang yang suka hadir majelis semua. Sahabatnya itu orang-orang yang perhatian dengan sholat semua. Kalau sudah seperti itu, jangan pakai lama-lama. Takut ini orang diambil. Karena orang-orang yang seperti ini nggak banyak. Iya, kalau orang-orang seperti ini nggak banyak. Jangan kita meminang orang Minang, mentang-mentang dia kaya raya, dia memiliki harta yang banyak, langsung main kita terima saja. Jangan. Kita lihat siapa temannya. Kita tidak mau nasib anak kita itu kacau nanti. Kita tidak mau memberikan anak kita kepada orang yang tidak benar. Lihat siapa temannya. Oke, dia kaya. Siapa sahabatnya? Dia kaya. Akan tetapi sahabatnya orang-orang nakal semua. Pecandu narkoba, orang-orang suka minum khamr, orang-orang yang nggak perhatian dengan sholat, orang-orang yang berani bermaksiat. Maka masih mau kita memberikan anak kita pada dia? Kepada Allah Subhanahu wa taala aja dia berani melawan. Dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya kepada anak kita, kepada istrinya dia. Maka pasti dia akan berbuat yang tidak baik. Pasti dia akan tidak menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan haknya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saja dia berani bermaksiat. Ya, oleh karena itu hati-hatilah kita untuk memberikan anak kita kepada orang. Lihat siapa sahabatnya, siapa temannya. Ketika sahabat-sahabatnya orang-orang yang baik semua, orang-orang yang berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cepat-cepat berikan kepada mereka. Jangan terlalu banyak mikir. Enggak kerjanya apa? Gini. Rezeki bukan kita yang ngatur. Bukan dia yang ngatur. Cukup dia ikhtiar, cukup dia tidak selesai. Wal bagi Allah. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu itu yang harus kita perhatikan juga, karena kita lihat berapa banyak orang-orang itu mempersulit
putrinya ketika dipinang sama orang lain. Kalau sudah mantap kerjanya baru dilihat. Jangan lihat kerjanya, lihat bagaimana perilakunya dia. Ketika perilakunya dia baik, nah insya Allah semuanya akan baik. Pemirsa Dalwa TV, sahabat Al-Qisah, jangan kemana-mana. Tetap di sini, kita rehat sejenak.